Lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting di mana Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM Radio Gemilang. FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Selamat pagi Sobat Gemilang, senang banget hari ini Andin hadir di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawaroh. Dan gimana nih kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya, dan pastinya semoga puasa hari ini lancar. Oke, kali ini Andin kedatangan dari KPU Kabupaten Magelang, dan pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol terkait dengan KPU Kabupaten Magelang pasca pemilu dan pilkada. Dan sudah hadir narasumber di studio Radio Gemilang. Langsung aja Andin sapa dulu. Ada Yohanes Bagio Harsono ST. Selamat pagi Pak Bagio. Selamat pagi Mbak Andin. Gimana kabarnya Bapak? Baik. Baik, lega pastinya ya Pak ya? Sudah lega. Oke. Dan mungkin sekarang lebih agak fresh gitu ya Pak ya, karena kemarin sibuk banget. Gimana nih Pak? Bedanya dari kemarin sibuk banget ya pilkada dan pemilu sampai sekarang udah pelantikan juga begitu. Gimana Pak perasaannya Pak? Ya kalau ditanya perasaan lega ya. Lega dan bahagia tentunya. Karena pilkada di Kabupaten Magelang khususnya baik bupati maupun gubernur itu bisa berjalan dengan lancar. Oke. Dan tidak ada sengketa, Betul. tidak ada PSU, tidak ada persoalan apapun terkait dengan pilkada kemarin. Aman damai ya. Aman damai. Gak ada huru hara begitu ya. Gak ada huru hara. Oke, dan pastinya kita juga penasaran nih, KPU Kabupaten Magelang pasca pemilu dan pilkada mau ngapain aja sih? Pasti kan ada ya kegiatannya Pak ya. Yeah. Tapi sebelum kita ngobrolin ya terkait dengan pasca pemilu dan pilkada, kita mungkin flashback lagi nih Pak Bagio nih Pak Bagio. Yeah. Hasil pemilu dan pilkada di Kabupaten Magelang terkait dengan evaluasinya nih, partisipasi pemilih seperti apa Pak Bagio? Iya, kita cukup berbangga ya, berbahagia juga bahwa partisipasi pilkada khususnya di Kabupaten Magelang ini berada di urutan 8 seprovinsi. Seprovinsi. Ya, Oke, luar biasa. di angka 81%. Itu luar biasa. Selain tadi saya sampaikan di awal tidak ada persoalan terkait dengan pilkada, tapi kita juga cukup berbangga bahwa angka partisipasi pemilu pemilih di pemilihan kemarin itu cukup besar, cukup tinggi di angka 81. Oke. Untuk bupati sendiri kita angka partisipasinya 80,63%. Sementara untuk gubernur itu di 81,02%. Oke. Memang kalau di runut ke belakang angka partisipasi dibanding pemilu kemarin ini ada penurunan ya. Oke. Kalau di pemilu kemarin 2024 itu angka partisipasi di 90,1%. Tapi kita tidak bisa membandingkan dengan pemilu dengan pilkada karena itu berbeda. Oke, bedanya gimana? Auranya juga berbeda, kompetisinya juga berbeda, pesertanya juga berbeda. Oke. Jadi kita tidak bisa membandingkan antara pemilu dengan pilkada. Oke. Gitu. Karena di pemilu Mbak Andin itu kalau pemilu kan pesertanya banyak ya. Ya. Para caleg banyak yang mau berusaha untuk bisa terpilih, kemudian ada presiden, wakil presiden juga mereka tentu semangatnya itu tinggi. Okay. Sementara kalau di pilkada itu hanya ada 2 paslon. Iya. Jadi kalau angka partisipasinya di pilkada itu sedikit turun itu wajar. Oke. Dan ini juga terjadi di daerah manapun. Oke. Itu jadi tidak bisa dibandingkan antara pemilu dan pilkada. Kalau mau dibandingkan antara pilkada dengan pilkada sebelumnya lah itu lebih lebih setara. Oke. Gitu. Jadi ini kan luar biasa ya Pak Bagio ya. Jadi di urutan ke-8 nih seprovinsi Jawa Jawa Tengah. Tengah. Luar biasa. Ini bagaimana strategi KPU meningkatkan partisipasi pemilih sehingga bisa berada di 8 peringkat itu? Iya, jadi ini kita tentu tidak bisa ini usaha KPU itu tidak bisa juga karena ini peran serta dari seluruh komponen masyarakat yang ada di Kabupaten Magelang. KPU itu hanya mengkoordinir salah satu aja bagian dari upaya untuk meningkatkan angka partisipasi itu.
Jadi kalau di ini adalah peran KPU enggak juga. Ini peran kita bersama. KPU hanya sebagai salah satu aja. Dan upaya yang kami lakukan kemarin itu salah satunya ini, kami hadir di Jamus Gemilang ini. Ini kami juga kemarin beberapa kali kita talkshow, sosialisasi melalui radio ini. Kita juga terima kasih ini Jamus sudah Radio Gemilang sudah memberikan fasilitasi kami untuk terlibat dalam kegiatan di program-programnya Radio Gemilang. Kemudian kami juga ada kami ada 11 kegiatan sosialisasi Mbak Andin. Ada KPU Ghost to School, kita menyasar 35 sekolahan SMA, SMK maupun MA di Kabupaten Magelang. Kemudian kami juga ada KPU Ghost to Campus, kita menyasar 5 kampus yang ada di Magelang. Ada Unima, ada Untidar, kemudian ada Polbangtan, ada SW, ada Politeknik Muhammadiyah, itu kita sasar. Kemudian kami juga ada sosialisasi dengan komunitas-komunitas. Ada komunitas difabel, perempuan, lansia, penggiat senam, kemudian penghayat kepercayaan dan sebagainya. Kita sasar semuanya itu. Kemudian masih ada kami kirap maskot. Kita kirapkan maskot itu di 21 kecamatan selama hampir 3 bulan itu. Jadi kita pengen maskot pilkada itu hadir di tengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat itu paham, tahu, adanya maskot hadir, ini besok ada pilkada. Jadi mereka kalau ingat maskot, ingat kirap, ingat pilkada. Nah, itu salah satu upaya kami. Kemudian ada upaya lagi kami dengan mengadakan jalan santai. Kemudian kita melibatkan seluruh masyarakat di Kabupaten Magelang pada saat itu free dengan hadiah sepeda motor dan sebagainya kemarin di lapangan Dr. Hewan Suparti dan full itu kemarin. Luar biasa itu. Kemudian gongnya kami juga mengadakan pentas musik demokrasi. Kita dengan Guyon Waton pada saat itu. Itu juga antusias masyarakat juga luar biasa. Masih juga kami mengadakan kegiatan-kegiatan sosialisasi di pusat-pusat keramaian. Kita mendelegasikan ke teman-teman PPK, Badan Edo kita, itu untuk melakukan upaya membantu kami sosialisasi di pusat-pusat keramaian di masing-masing kecamatan. Ada yang di lampu lalu lintas, ada di pasar, kemudian ada di tempat-tempat keramaian yang menurut mereka itu menjadi pusat sentralnya masyarakat hadir di sana, beraktivitas di sana, mereka hadir di sana untuk melakukan sosialisasi. Banyak upaya yang kami lakukan. Jadi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tuh harus meriah begitu ya? Ya, paling tidak. Jor-joran gitu. Begitu. Bukan jor-joran sih sebenarnya, tapi kita berupaya dengan anggaran yang kami miliki, dengan program yang kami upayakan itu kita maksimalkan. Tapi tentu ini tidak bisa kami sendiri. Ada Radio Gemilang juga melakukan upaya yang sama. Ada Dinas Kesbangpol itu juga melakukan kegiatan sosialisasi melibatkan sama komunitas-komunitas. Pak PJ dalam setiap kali hadir di masyarakat dalam sambutannya menyampaikan, mengajak masyarakat untuk hadir ke TPS. Kepala dinas yang ada kegiatan di desa itu juga dalam sambutannya selalu disampaikan. Jadi kami tidak bisa sendiri. Kami terima kasih nih pemerintah Kabupaten Magelang yang menyengkuyung kami bersama-sama untuk mensukseskan gelaran pilkada kemarin. Luar biasa kolaborasinya. Luar biasa, ya. Oke, baik Pak Bagio, ini kan sudah berada di peringkat 8 begitu ya. Pastinya juga perjalanan tidak mulus-mulus aja gitu. Pasti ada tantangan, pasti ada kendala. Nah, apa nih Pak Bagio kendala dan tantangan ya terkait dengan tahapan pilkada kemarin itu? Silakan Pak. Ya, kalau kendala itu pasti ada ya. Tidak ada semua usaha yang linear, lurus, tidak ada masalah, tidak ada kendala, kekurangan tuh nggak ada. Pasti ada kendala, ada kekurangan, hambatan, tantangan tuh pasti ada. Ya salah satunya dengan dinamika yang ada di masyarakat, karena kita menyasar di salah satu kampung, ternyata di sana adalah
basicnya paslon tertentu misalnya. Yeah. Nah, kita hadir ke sana takutnya kita mendukung. Nah, jadi kita sangat berhati-hati dalam menyasar sosialisasi, kita cukup berhati-hati. Makanya kita selalu melibatkan teman-teman badan network kami yang ada di PPK maupun PPS. Kita metakan, kita mitigasi. Kita hadir di sana kira-kira ada konflik enggak, ada dampak enggak yang akan ditimbulkan. Jadi selalu kita dalam melakukan upaya kegiatan itu selalu ada mitigasi dulu. Jadi untuk meminimalisir dampak persoalan yang akan kita hadapi. Nah, sejauh ini memang kita sudah melakukan upaya-upaya itu, jadi sejauh ini hambatan kekurangannya bisa kita atasi. Kalau terkait secara teknis ya, waktu pemilihan prosesnya itu ada hambatannya juga nggak sih Pak? Kalau hambatan ya itu kalau pas teknis ya banyak pemilih yang tidak bisa hadir. Begitu. Karena beberapa faktor ya. Dan ini dialami KPU kabupaten kota yang lain. Makanya tidak ada yang bisa 100%. Nah, itu salah satu kekurangan, hambatan, tantangan yang kita hadapi. Ada yang pemilih yang ini masih kami kaji ya. Masih kami kaji, kita melibatkan salah satu perguruan tinggi, akademisi yang kita mengkaji kenapa tidak bisa 90%, tidak bisa 100% pemilih hadir ke TPS. Itu kenapa ini kita masih kaji. Tapi yang jelas ketidakhadiran mereka itu kemungkinan karena memang bekerja mendadak ya, pindah pekerjaan. Kemudian karena mungkin tidak ada yang mengantar karena lansia dan sebagainya. Kemudian hal-hal yang lain. Nah, Tapi tidak ada hambatan ataupun suatu yang terjadi gitu ya pas waktu hari hanya ya. Tetap prosesnya lancar gitu lancar. Baik, Pak Bagio, kalau kita ngomongin masalah evaluasi nih, evaluasi kan nggak cuma KPU aja ya, pasti ada stakeholder yang diajak begitu. Itu dari mana aja Pak Bagio? Ya, kemarin kita sudah melakukan evaluasi dengan kita menghadirkan Forkompinda, kemudian ada SKPD, kemudian ada Pak Camat, Forkompincam, itu kita hadirkan juga. Kemudian pada saat FGD kemarin kita hadirkan juga beberapa perwakilan komunitas-komunitas, ada komunitas penghayat, ada komunitas dari difabel, ada organisasi masyarakat, NU, keagamaan NU, ada Muhammadiyah, ada Katolik, Kristen, kita hadirkan di sana. Kita pengen saran, masukan, dan kemarin ada problematika apa yang mereka hadapi, mereka temukan. Kita pengen menangkap itu, jadi bahan evaluasi kami supaya nanti di pilkada pemilu ke depan tidak terjadi lagi. Bisa spill dikit Pak hasilnya Pak, evaluasi kemarin Pak seperti apa? Ya pada umumnya mereka mengapresiasi apa yang sudah dilakukan KPU. Tapi memang mereka pengen agar ke depan ya tingkat angka partisipasi bisa meningkat. Itu salah satu harapan mereka. Gitu. Jadi seperti itu ya Pak Bagio ya. Baik Pak Bagio, kita break dulu. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Dan sahabat Gemilang, pastikan Anda jangan kemana-mana dulu, karena Andin masih ngobrol-ngobrol ya bersama KPU Kabupaten Magelang terkait pasca pemilu dan pilkada, tentunya hanya di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Sesuk baru lulus kuliah kerja apa yo? Aku yo bingung Ibu. Nek ana lowongan, kabari yo. Ladalah zaman saiki kok isih bingung golek lowongan kerja toh? Buka aja aplikasi Emakaryo. Emakaryo adalah aplikasi yang diinisiasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah untuk menjembatani para pencari kerja dengan pemberi kerja di wilayah Jawa Tengah. Cara aksesnya gampang. Tinggal ketik www.bursakerja.jatengprof.go.id, buat akun, pilih jenis pendidikan, dan tada! Informasi lowongan pekerjaan di seluruh wilayah Jawa Tengah sudah bisa kamu akses. Wah, ternyata gampang ya, Bud. Oh, Tri, aku udah ditambah semangat makaryo nek ngene carane. Iklan layanan
layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Wah, cari souvenir buat temen, oleh-oleh buat keluarga, sama mainan buat adik, di mana ya? Dika, kamu kenapa? Kok kelihatan bingung gitu? Ini nih, aku tuh mau cari souvenir, oleh-oleh, sama mainan, bingung mau kemana. Udah, nggak usah bingung. Berbagai macam souvenir, oleh-oleh kayak getuk, legondo, yangko, peyek kacang, selondok, minuman jaguar, jahe gula aren, wedang rempah bisa kamu dapetin di berbagai UMKM yang dijual di Kabupaten Magelang. Wah, yang bener. Aku mau beli Yuk, anterin aku beli. Ayo. Memakai produk UMKM juga turut membantu perekonomian. Dan kini, produk dalam negeri dari usaha mikro kecil dan menengah tidak sedikit yang sudah diekspor ke mancanegara loh. Ayo, dukung berbagai produk UMKM Kabupaten Magelang untuk terus berkembang. Mulai dari kerajinan pahat batu, tas plastik, anyaman serat alam, sapu rayu, tekstil, kayu lapis, selondok, dan kuliner lainnya dengan membeli produknya ya. Mel, kenapa sih pagi-pagi udah cemberut gitu? Iya nih, barusan aku dapat surat teguran lagi dari Pak Bos. Ya elah, kenapa lagi? Hari ini aku telat lagi, Vi. Masalahnya tiap pagi aku kena macet terus. Udah tahu tiap pagi macet. Cari jalan alternatif lain dong. Gimana caranya? Kamu bisa pantau arus lalu lintas di Kabupaten Magelang dengan mengakses melalui cctv.dishub.magelangcup.go.id atau download aja aplikasi Magelang Smart Service melalui Play Store. Yes, agar perjalanan Anda nyaman dan lancar. Kini, Anda bisa menyimak pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik jalan di Kabupaten Magelang melalui cctv.dishub.magelangcup.go.id atau download aplikasi Magelang Smart Service melalui Play Store. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang dan LPPL Radio Gemilang. Selamat nomor PIN Anda beruntung. Segera lengkapi data diri Anda, klik link berikut. Abaikan jika Anda mendapatkan pesan semacam itu. Internet memudahkan kita mengetahui dan mendapatkan banyak hal, dari hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi, kemudahan itu justru membawa celah untuk tindak kejahatan. Untuk menjaga data pribadi agar aman, hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Cek kredibilitas website. Jangan membagikan foto KTP Anda ke pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari mengumbar data pribadi Anda ke media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan, serta buat password yang kuat dan unik. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda, karena kebocoran data pribadi berpotensi digunakan untuk tindak kejahatan, terutama perbankan. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Masih Anda ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, terima kasih sahabat Gemilang untuk Anda yang masih gabung barengan Andin tentunya di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawaroh spesial bersama KPU Kabupaten Magelang. Dan pastinya masih bergabung bersama Andin hari ini ada Bapak Yohanes Bagio Harsono, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Magelang. Kita masih ngobrolin ya terkait dengan KPU Kabupaten Magelang pasca pemilu dan pilkada. Kalau tadi Pak Bagio sudah menjelaskan ya terkait dengan evaluasi bersama para stakeholder. Nah, Pak Bagio, untuk evaluasi juga pastikan ada dari PPK, PPS dan juga dari KPPS nih. Seperti apa Pak evaluasinya kepada mereka-mereka ini seorang lapangan ya, di lapangan, terjun di lapangan langsung begitu? Silakan Pak. Jadi selain evaluasi yang kita lakukan bersama stakeholder, ada Forkompinda, Forkompincam, ada komunitas, kemudian organisasi masyarakat, keagamaan, kita juga melakukan evaluasi dengan badan ad hoc yang kita miliki secara internal. Itu kita sudah lakukan beberapa waktu yang lalu.
Jadi pada intinya kami masih ada masih ada beberapa badan ad hoc yang kami bentuk. Itu secara kalau kualitas oke lah. Ya. Ini dibuktikan dengan angka partisipasi 80,63 dan 81,2%. Itu namun secara integritas itu yang ada beberapa yang kita pertanyakan karena terbukti kemarin di Ngeluar itu salah satu di desa di Ngeluar itu ada salah satu KPPS kami yang tertangkap tangan membagikan amplop ya dari salah satu peserta. Tapi tidak hanya badan itu kami KPPS pada saat itu kami yang ketangkap tangan itu juga dari jajaran Bawaslu. Itu kerja bareng itu antara pengawas TPS dengan KPPS. Jadi dua orang ini melakukan atau membagikan amplop kepada masyarakat dan itu kebetulan tertangkap tangan oleh salah satu masyarakat dan dilaporkan ke Bawaslu. Dan kita sudah tindak lanjuti dengan melakukan pemberhentian pada saat pada malam hari itu. Kita sudah langsung melakukan pemberhentian. Selain itu kami juga ada beberapa badan ad hoc di jajaran PPK yang kemarin kita mendapat laporan dari masyarakat dari tim sukses bahwa tidak netral, tidak independen, tidak terkait dengan integritas ini masuk ke kami dan kita sudah melakukan sidang itu melakukan upaya klarifikasi dan terakhir itu kita melakukan sidang etik pada saat itu sebagai bagian dari pembinaan yang kami lakukan dan pada saat klarifikasi pada sidang itu terungkap bahwa salah satu badan ad hoc yang dilaporkan itu mengaku tidak sengaja melakukan foto bareng. Foto bareng dengan salah satu calon gubernur pada saat itu yang kebetulan menurut laporan yang klarifikasi itu dia hadir di salah satu pasar itu untuk belanja. Jadi bukan kapasitas dia sebagai salah satu badan ad hoc kami, tapi sebagai seorang ibu yang belanja. Nah, kebetulan ada salah satu paslon yang kunjungan ke pasar itu, kemudian mengajak foto, dia ikut foto. Tapi karena dia adalah penyelenggara, itu melekat. Masyarakat itu menilai, yang foto itu adalah penyelenggara. Gitu. Bukan seorang ibu, bukan seorang bapak, bukan seorang kepala rumah tangga ataupun ibu rumah tangga, tapi melekat itu sebagai penyelenggara. Baik Bapak, terkait dengan evaluasi ya PPK, PPS dan KPPS di luar kasus tadi itu ya yang kalau saya pikir sih kalau bagi amplop nggak sengaja itu sengaja ya Pak ya, bukan nggak sengaja. Kalau itu sengaja ya Pak ya. Ada nggak sih Pak masukan-masukan dari anggota PPK dan PPS dan KPPS ya terkait dengan evaluasi, masukan-masukan karena mereka secara teknis berada di lapangan begitu. Seperti apa Pak? Ya kalau masukan ya ini terkait bintek ya, bintek yang bagi beberapa teman-teman penyelenggara di bawah itu kurang maksimal. Nah, tapi ini memang kita akui juga bahwa kemarin bintek juga materi yang kita terima dari KPU provinsi, dari KPU RI itu juga mendadak. Jadi kita binteknya kemudian apalagi berbenturan dengan tahapan yang lain, beririsan. Jadi mau tidak mau dengan mepetnya waktu kita melakukan bintek ya sebisa yang kita lakukan. Kita lakukan. Hanya memang dari beberapa yang peserta yang kita bintek itu memang meskipun sedikit waktunya, mepet waktunya, tapi menerima materi cukup banyak ya. Banyak. Tapi ada yang mungkin pada saat hadir itu kurang fokus dan sebagainya.
sehingga materi yang diberikan kurang maksimal. Jadi terkait itu aja sih. Terkait itu ya. Aja. Oke, baik. Ini hasil evaluasi sudah terlaksana, sudah lega begitu ya. Nah, untuk KPU sendiri pasca pilkada ada kegiatan apa aja sih, Pak Bagio, silakan. Ini yang banyak ditanyakan oleh masyarakat, tidak hanya Mbak Andin ini. Iya, soalnya masyarakat taunya KPU kerja cuma pas pemilu aja. Iya, taunya masyarakat kerjanya KPU penyelenggara, Bawaslu, KPU dan penyelenggara yang lain DKPP itu hanya 2 tahun. Setelah itu tidak ada, enggak juga. Jadi setelah pasca pilkada kemarin kita masih banyak kegiatan, meskipun itu tidak terblow up di media massa, di masyarakat. Karena kalau kemarin di tahapan itu kan kita ada kegiatan sedikit aja langsung masyarakat, wah ini KPU hadir, KPU Bawaslu hadir, DKPP hadir, penyelenggara hadir. Kita sekarang pasca pilkada kita hadir di masyarakat, mereka tidak ngeh. Tidak ngeh karena pilkada selesai, pemilu selesai, padahal kami hadir. Kami pada pasca pilkada ini kita masih ada beberapa kegiatan. Yang pertama sosialisasi seperti ini, kita dengan Radio Gemilang kerja bareng melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pilkada pemilu itu proses demokrasi ini masih berjalan di masyarakat dan penting ini untuk merubah kepemimpinan, mengganti kepemimpinan di kabupaten, di provinsi maupun di RI. Itu penting karena ini amanat undang-undang setiap 5 tahun sekali. Jadi kita pasca pemilu ini kita akan turun ke masyarakat terus, selain melalui Gemilang, kita juga melalui sekolah-sekolah, kita melakukan kerjasama dengan kepala sekolah SMK maupun MA, itu ini kerja bareng sinergi terkait dengan program P5. Kita kerjasama dengan sekolah-sekolah itu untuk kita kita sampaikan bahwa demokrasi di Indonesia tidak hanya selesai di pemilu dan pilkada. Proses setelah itu masih untuk pembelajaran demokrasi bagi generasi muda terutama pelajar itu masih penting. Itu yang pertama. Kemudian kita ke komunitas-komunitas. Kita masih terus, besok kita kerjasama dengan komunitas A, B, dan C, kita bersharing terkait demokrasi. Kemudian kita juga melakukan kajian ini tadi saya sampaikan di awal tadi bahwa pasca pemilu pilkada ini kita melakukan kajian menggandeng dengan salah satu universitas, perguruan tinggi, akademisi. Kita gandeng untuk melihat sebenarnya surat suara yang tidak sah di Kabupaten Magelang pada saat pilkada terutama itu kenapa? Dan apakah itu ada kesengajaan atau karena apa? Ini kita menggandeng salah satu akademisi untuk melakukan kajian penelitian. Dan ini nanti hasilnya kita akan sampaikan ke masyarakat bahwa di Kabupaten Magelang itu ada total itu ada 6% ya surat suara tidak sah. 6%? 6% kemarin pada saat pilkada. Sementara pada saat pemilu ada 3,3%. Untuk pilkada 6%, itu gubernur itu rata-rata. Kalau gubernur, pilgub itu ada 7,79%. Untuk bupati 6,7%. Itu dari apa itu Pak Bagio tidak sahnya? Ya itu surat suara tidak sah. Ada yang mungkin dicoblos di luar garis misalnya. Dicoblos sampai surat-suratnya rusak. Kemudian ada bermacam-macam. Nah ini baru dikaji, baru diteliti. Kita menggandeng salah satu akademisi untuk melakukan kajian itu, penelitian itu. Nanti hasilnya kita akan sampaikan ke masyarakat. Itu jadi selain 2 kegiatan sosialisasi tadi, kemudian melakukan kajian penelitian, kita juga bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Magelang ini, khususnya Dinas Kominfo. Kita menggandeng Kominfo untuk membuat aplikasi. Aplikasi apa itu? Ya, aplikasi terkait pengelolaan data pemilu dan pemilihan.
Oke. Ini kita berharap nanti dengan aplikasi yang kita kerja bareng dengan Dinas Kominfo ini, masyarakat yang pengen melakukan penelitian atau pengen mengetahui hasil terkait pemilu atau pilkada di Kabupaten Magelang itu bisa dengan membuka aplikasi itu, tidak harus hadir ke KPU, tapi melalui buka aplikasi itu, hasil pilkada 2024 itu seperti ini, pemilu 2020 seperti ini, pemilu 2018 seperti itu, itu ada di aplikasi yang kita Jadi terkait data-data tinggal di situ aja ya. Di situ aja. Jadi dan ini kembali terkait sosialisasi. Kami di KPU Kabupaten Magelang ini kita ingin mengoptimalkan, kami ada namanya lorong pemilu cerdas. Jadi kami di lorong itu masyarakat bisa hadir untuk melihat dokumentasi selain di aplikasi ya, bisa langsung hadir ke kantor kami melihat di lorong itu ada dokumentasi terkait hasil-hasil pemilu sebelum-sebelumnya maupun pilkada sebelum-sebelumnya. Jadi bisa belajar di sana. Kemudian ada juga pemutaran film nanti. Di aula kami, kemudian ada permainan-permainan. Jadi kami kerja bareng ini dengan sekolah-sekolah ini, tidak hanya terkait P5, tapi kita juga mengundang sekolahan perguruan tinggi yang pengen belajar tentang kepemiluan, tentang demokrasi. Di kantor kami itu ada 3 yang kita siapkan. Selain lorong pemilu, ada permainan juga, game, ada juga pemutaran film. Gratis Pak? Gratis. Oke, siap. Kalau udah gratis langsung deh. Kami juga terbuka Mbak Andin. Kami juga terbuka bagi sekolahan, komunitas, lembaga institusi yang pengen mengetahui terkait dengan kepemiluan di Kabupaten Magelang khususnya, itu kami juga terbuka. Silakan mengundang kami. Mulai kapan Pak itu Pak? Mulai hari ini. Mulai hari ini juga sudah bisa ya? Oke, baik. Jamnya juga tidak tertentu Pak? Apa bisa kapan aja atau gimana? Ya kita tentu bersurat. Bersurat dulu. Dulu, siapa tahu nanti kami ada kegiatan ke provinsi, ada kegiatan ke RI, ada dipanggil Pak Bupati misalnya untuk berkoordinasi ya. Bersurat dulu. Siap. Nanti kita akan tanggapi, akan kita kaji. Oke, baik. Gitu. Oke, Pak, ini kan Bawaslu buat buku, KPU buat buku juga nggak Pak? Jelas. Oke, kayak apa nih Pak? Spill dikit Pak. Iya, jadi kita total ada 7 ya. 7 buku? 7 buku. Sudah semua Pak? Sudah jadi? Belum. Jadi yang ini proses cetak, ada yang proses cetak, ada yang masih proses edit, ada masih proses membuat. Jadi ada 7 buku totalnya. Jadi yang di divisi saya itu ada 2 buku tentang cerita tentang pemilu kemarin. Kemudian ini yang itu sudah selesai, tinggal proses cetak. Ini saya masih membuat buku tentang pilkada. Cerita-cerita tentang pilkada, dinamika yang ada terjadi di masyarakat, kemudian yang dialami badan ad hoc, itu teman-teman menulis di sana. Dan itu kita bukukan, tapi ini masih proses edit. Kemudian ada 4 buku itu yang dibuat oleh Mbak Siti Nurhayati di Divisi Rendatin. Itu tentang proses sirekap dan sebagainya. Nah, itu baru ini malah Mbak Nur sudah selesai itu, Divisi Rendatin sudah selesai, tinggal proses cetak. Kemudian ada satu buku yang khusus dari KPU, itu tentang infografis. Nah, jadi tentang pemilu dan pilkada hasilnya. Oke, jadi memang perjalanannya KPU tuh memang harus didokumentasikan ya, Pak Bagio ya. Selain masyarakat nanti buku, kami juga di sana ada web. Ada website KPU Kabupaten Magelang, kemudian ada medsos kami, Instagram dan sebagainya. Jadi masyarakat tuh bisa melihat perjalanan panjang pemilu dan pilkada itu dari web, dari medsos kami, selain juga dari buku. Selain hadir ke kami, lorong pemilu cerdas tadi, banyak. Oke, siap. Kita tunggu bukunya ya Pak Bagio ya. Siap. Oke, baik Pak Bagio, kita break lagi. Dan Sobat Gemilang jangan kemana-mana, pastikan Anda terus gabung barengan Andin di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawaroh. Tentunya bersama KPU Kabupaten Magelang di 96.8 FM, LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Main yuk.
Bosen kali ke mall terus. Halo Din, kesambet apa nih? Tiba-tiba ngajakin main. Emang mau kapan? Iya, pekan depan kali ya, gimana? Ada sih. Kemarin gue baru aja dikasih rekomendasi sama sepupu gue. Tuh kan bener. Di mana? Biar gue surfing di Google. Buka aja dulu deh. Hah? Di jelajahmagelang.go.id. Apaan tuh? Lo suruh gue jadi Dora? Gak gitu maksudnya. Ih, udah deh. Buka aja dulu. Udah ya. Riz, kok dimatiin sih? Jelajah Magelang merupakan sebuah platform yang dibuat oleh Diskominfo Kabupaten Magelang, digunakan untuk mengetahui berbagai informasi daya tarik wisata Magelang, mulai dari wisata alam, air terjun, kolam renang, wisata religi, wisata candi, wisata pendidikan, wisata pasar tradisional, balkondes, wisata pemancingan, dan UMKM di Kabupaten Magelang. Dalam satu platform, kita dapat mengetahui banyak informasi sudah terangkum menjadi satu. Pencarian informasi akan menjadi efektif dan efisien. Bisa di-download melalui Play Store atau bisa melalui website di jelajah.magelangcup.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM, LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Hai Ki, selamat datang di Magelang. Akhirnya ya nyampe juga. Iya nih. Duh, capek banget nih aku. Ya udah yuk istirahat dulu. Udah aku bookingin hotel nih. Wah, di Magelang sekarang hotelnya keren-keren ya. Iya, bener banget. Tinggal pilih aja mau nginep di mana. Karena hotel dan penginapan di sini tuh udah banyak. Ini bisa menambah pendapatan daerah melalui pajak hotel. Dan pastinya pajak hotel untuk membiayai pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, hotel dan penginapan harus bayar pajak dong ya? Ya harus dong. Segera bayarkan pajak hotel, penginapan, losmen, dan homestay Anda sebelum jatuh tempo. Pajak hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel, yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Pembayaran dapat dilakukan melalui teller, ATM, internet banking, dan QRIS Bank Jateng, atau dapat dilakukan di toko modern dan e-commerce terdekat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPPKAD Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Hai, ada informasi terbaru nih. Pemerintah Kabupaten Magelang menerbitkan Peraturan Pemerintah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2023. Peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah tersebut mengatur 1. Jenis pajak daerah yang semula 11 jenis menjadi 8 jenis yang meliputi PBBP 2, pajak barang dan jasa tertentu, BPHTB, pajak MBLB, pajak reklame, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, dan 1 absen PKB dan BPNKB. Yang kedua, jenis retribusi yang dari semula 32 jenis menjadi 18 jenis, meliputi retribusi jasa usaha dari semula 11 jenis layanan menjadi 10 jenis layanan, retribusi perizinan tertentu dari semula 5 jenis menjadi 3 jenis layanan. Muatan peraturan daerah itu meliputi jenis, subjek, wajib, objek dasar pengenaan, saat terutang, wilayah pemungutan, dan tarif pajak daerah. Peraturan daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023 dapat diunduh melalui jdih.magelangcup.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang serta didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang dan LPPL Radio Gemilang FM. Untuk
Untuk menginventarisasi kebutuhan pembangunan dan menjadi penyedia data yang akurat, pemerintah Kabupaten Magelang memberikan kemudahan dalam mengakses data yang akurat sesuai kebutuhan masyarakat. Melalui aplikasi Monografi Kelurahan dan Desa atau Among Rasa, berbagai stakeholder mulai dari pemerintah, swasta, sivitas akademika, hingga masyarakat bisa mengakses data untuk keperluan sekolah, skripsi, maupun sekedar mengetahui kondisi desa masing-masing. Among Rasa akan disajikan dalam 6 tampilan, yakni desa dalam angka atau data table, desa dalam grafik atau data pertumbuhan, desa dalam gambar atau indikator makro desa, desa dalam peta atau geospasial desa, profil desa, dan buku monografi desa. Dengan adanya Among Rasa, diharapkan perencanaan pembangunan desa akan lebih optimal dan sesuai kebutuhan desa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang. Masih Anda ikuti Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke Sobat Gemilang, masih barengan Andin tentunya di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawaroh bersama KPU Kabupaten Magelang. Dan masih bergabung bersama kita juga hari ini ada Bapak Yohanes Bagio Harsono, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM. Tadi Pak Bagio sudah banyak sekali ya spill ke kita, ada kegiatan apa aja sih pasca pilkada begitu ya. Nah Pak Bagio, untuk hasil evaluasi ini nanti akan diimplementasikannya seperti apa Pak? Silahkan Bapak. Ya, jadi itu nanti akan kita buat atau kita realisasikan dengan kegiatan-kegiatan program-program di non-tahapan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita ada beberapa kegiatan program selain sosialisasi dengan melibatkan komunitas dan sekolahan. Kita juga ada lorong pilkada pemilu cerdas. Kemudian dengan ada 3 konsep tadi, hadir untuk melihat dokumentasi, foto-foto grafis, kemudian ada pemutaran film, ada game juga. Kami juga membuat buku, beragam buku, ada 7 buku totalnya, kemudian ada aplikasi yang kita kerja bareng dengan Kominfo untuk membuat aplikasi ini. Ya, itu adalah bagian dari evaluasi yang kemarin kita lakukan. Ada masukan saran dari masyarakat, ada stakeholder dari komunitas itu Mbok di KPU membuat buku, Mbok. KPU mengoptimalkan lorong pemilu dan sebagainya. Realisasinya besok di non tahapan ini mungkin kita akan mulai gencarkan di setelah Lebaran. Itu kita monggo. Termasuk Radio Gemilang mau ke kantor kami reportase langsung. Kita siap. Dengan berbangga hati. Baik. Pak Bagio, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Magelang terkait dengan evaluasi pilkada ini, Pak? Silakan Pak untuk closing statement. Iya, jadi kita mengapresiasi, mengucapkan terima kasih kepada masyarakat di Kabupaten Magelang dan terutama Pak PJ Bupati pada saat kemarin mendampingi kami selama hampir 1 tahun lebih, itu mendampingi kami dalam berbagai kegiatan dan ikut serta dalam melakukan sosialisasi sehingga angka partisipasi di Pilkada 2024 kemarin kita masuk ranking 8 besar se-Jawa Tengah. Ini bagian dari salah satunya adalah peran serta dari Pak PJ Bupati dan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Magelang. Kita tidak munafik ya, tidak menafikan hal itu. Tidak hanya kerja KPU saja, ini kerja bareng masyarakat di seluruh Kabupaten Magelang. Dan kemudian pasca pilkada ini kita bareng-bareng apa yang dihasilkan di pilkada kemarin dengan Pak Gerengseng, Pak Muji dan Pak Haji Said, itulah pemimpin yang kita pilih yang dihasilkan di pilkada Kabupaten Magelang. Itu ya kita harus sengkuyung, harus kita dorong, harus kita bantu supaya pembangunan di Kabupaten Magelang berjalan lebih baik lagi. Karena bagaimanapun itu adalah hasil dari pilihan kita. Puas tidak puas ya kita harus menerima. Siap. Nah, itu.
Tetapi pada prinsipnya kita mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Magelang, termasuk juga masyarakat dengan membantu kami dalam mensukseskan gelaran pilkada kemarin, sehingga tidak ada persoalan yang sampai ke MK, kemudian tidak ada PSU, pemilihan suara ulang, situasi keamanan ketertiban di masyarakat juga kondusif. Nah, itu kan luar biasa. Oke, baik. Terima kasih Pak Bagio waktunya hari ini. Luar biasa, apresiasi buat KPU Kabupaten Magelang. Sukses terus ya Bapak ya. Sukses sama untuk Mbak Andin dan Radio Gemilang. Siap, main lagi ya Pak ya ke Siap. Radio Gemilang Talk Show Siap. lagi. Oke. Baik, sahabat Gemilang, sampai di sini dulu ya perbincangan Andin bersama KPU Kabupaten Magelang, dan pastinya saya Andin beserta kru Gemilang FM yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk selalu dengerin 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.